الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum. Setelah kita membaca muqaddimah daripada makna Kashful Syubhat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, atau pengantar daripada kitab ini dalam pembukaannya, bahwasanya makna Kashful Syubhat maknanya adalah menyingkapi atau membongkar perkara-perkara yang masih tersamarkan atau tertutupi, atau sebagian manusia tidak tahu dan memandang itu adalah benar padahal batil, atau memandang itu adalah batil padahal benar. Seperti itu. Jadi syubhat sudah kita ketahui perkara-perkara yang masih samar-samar. Di dalamnya ada pengelabuan atau penyamaran atau pengkaburan, yang orang itu menyangka atau mengira itu adalah benar padahal batil. Seperti itu. Barakallahu fikum. Namun yang pada kitab ini yang akan kita baca ini, beliau sebutkan khusus membantah syubhat-syubhat seputar para penyembah kuburan. Para penyembah kuburan dan orang yang minta perlindungan dari kuburan tersebut. Karena ini sudah menyeluruh atau hampir semua manusia, bahkan negeri-negeri kaum muslimin, tertimpa dengan musibah atau tertimpa dengan bala yang besar ini. Yaitu mereka datang ke kuburan meminta berlindung dengan kuburan tersebut. Itu yang akan dibantah nanti. Syubhat-syubhat mereka seputar para penyembah kuburan. Barakallahu fikum. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam matan itu qala al-muallif Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Beliau masyhur dengan namanya ya. Adapun kunyahnya itu masih diperselisihkan. Ada yang bilang Abu Ali, ada yang bilang Abu Fulan. Tapi apa yang dikuatkan masyhur dengan nama. Jadi langsung kita sebutkan nama saja. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Syarahnya itu sebutkan situ. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ibtada'a ar-risalata bi bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi as-sunnah. Beliau memulai risalah Kashful Syubhat ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi as-sunnah, inilah yang sunnah. Mahum ya? Jadi beliau memiliki 6 dasaran ketika memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu karena itu adalah yang sunnah. Antabda al-kutubu war-rasailu bi bismillahirrahmanirrahim. Yaitu hendaklah diawali kitab-kitab, tulisan-tulisan, war-rasail, surat-surat dan yang semisalnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Antubda al-kutubu war-rasail bi bismillahirrahmanirrahim. Kama ibtada Allah taala biha fi kitabih. Sebagaimana Allah taala memulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim pada kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Dan semua dalam Al-Qur'an Allah taala tidak terlepas dari menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Kecuali surat apa? Kecuali surat Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah, dinamakan juga surat Al-Fadhihah. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, fa awwalu ma tarawna fil mushaf asy-syarif bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pertama kali yang kau lihat pada Al-Qur'an, ya, pada mushaf yang mulia itu pertama kali apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Diawali dengan bismillah. Dan semua surat juga diawali dengan bismillah kecuali surat Al-Bara'ah tadi itu. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa kadzalika qabla kulli suratin bi bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian juga Allah taala memulai pada setiap surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Mafhum? Naam. Itu di antaranya. Kemudian beliau, wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza kataba
Yabda'u kutubahu bi bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ini. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menulis, beliau memulai tulisan-tulisannya, itu surat-suratnya di antaranya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kisahnya di dalam mana? Di dalam kitab Al-Bukhari dan Imam Muslim itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis Ibnu Abbas itu. Jadi ketika Rasulullah menulis surat kepada Hirakal Azimur Rum, Hirakal pembesar Rum, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Hirakal Azimur Rum. Itu. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat tersebut dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada pembesar Rom yaitu Hirakal. Mafhum ya? Itu di antaranya. Kemudian juga kalau kita sebutkan juga mencontoh sebagian para nabi. Di antaranya siapa? Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Malakatus Saba. Malikatus Saba. Siapa itu Malikatus Saba? Terkenal atau masyhurnya dengan Bilqis itu. Tapi penamaan itu Israiliyat ya. Dalam artian tidak ada penamaan yang sahih. Dalam artian hadis yang sahih bahwasanya namanya adalah Bilqis. Cuman yang masyhur, yang ma'ruf adalah Bilqis. Itu namanya. Yang masyhur, bukan yang ala sahih ya. Bukan ala sahih karena tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan namanya adalah Bilqis. Cuman disebut dengan apa? Malikatus Saba. Ratu Saba. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat juga dengan bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Naml itu. Itu. Kemudian wa idza tahaddatsa ila ashabihi yabda'u majlisahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga Rasulullah ketika berbicara di hadapan para sahabatnya beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Memulai majelisnya dengan bismillahirrahmanirrahim itu. Barakallahu fikum. Jadi ibtida' bil basmalah termasuk salah satu sunnah min sunani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai atau usahakan semaksimal mungkin kita mengawali ketika belajar, ketika menulis surat dan semisalnya kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Hingga kita minum makan tidak terlepas dari bismillah. Karena itu memang syariatnya seperti itu. Dalam hadisnya siapa itu? Hadisnya Umar bin Abi Salamah. Waktu itu hendak makan, kemudian apa kata Rasulullah? Ya ghulam, samillah. Kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ya ghulam, samillah. Kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai seorang anak, samillah, ucapkanlah bismillah. Jadi kalau kita mau makan ucapkan bismillah itu ya, yang sesuai dengan dalil bismillah. Tapi kalau kita lebihkan bismillahirrahmanirrahim tidak masalah, tapi yang afdal sesuai dengan dalil lebih bagus. Khairul huda Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, sehingga Rasulullah ketika mengajari Umar bin Abi Salamah melafadzkan apa? Bismillah. Samillah. Tasmiyah perhatikan ya. At-tasmiyah itu yang ma'ruf bismillah. Tapi kalau al-basmalah perhatikan, kalau al-basmalah itu seringnya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah ya. Al-basmalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah apa? Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Al-hawqalah apa? Al-hawqalah la haula wala quwata illa billah. Itu seperti itu. Jadi penyebutan-penyebutan seperti itu bagus tuh dihafal ya. Kemudian berikutnya, jadi ketika makan saja kita melafadzkan bismillah. Tapi kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim tidak masalah, cuman yang afdal sesuai dengan dalil. Ketika Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, "Samillah." Tasmiyah, bismillah. Kata beliau, qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Kita lanjutkan. Wal hikmatu fil bud'i bi bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim at-tabarruku biha. Kita mencari berkah dengannya. Kok bisa? Tidak masalah kita mencari berkah dengan nama-nama Allah Ta'ala, tidak masalah, boleh. Karena apa? Karena termasuk doa ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Berdoa dengan nama Allah Ta'ala, ya Razzaq, urzuqni, ya Ghaffar, ighfirli, seperti itu. Dan usahakan kalau kita berdoa kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu usahakan dengan nama yang cocok, yang sesuai. Contohnya kita minta rezeki. Minta rezeki pada Allah Ta'ala, bagaimana berdoanya? Ya Razzaq urzuqni. Jangan bilang ya Ghaffar urzuqni, walaupun itu juga benar. Dalam artian Al-Ghaffar, man huwal Ghaffar? Siapa Al-Ghaffar? Al-Ghaffar huwa Allah. Al-Ghaffar juga Allah. Yang memberi rezeki juga Allah.
Tapi alangkah baiknya kalau kita meminta itu dengan lafaz yang cocok dan sesuai. Jadi kalau minta rezeki bagaimana? Ya Razzaq urzuqni. Nah, kalau minta maghfirah bagaimana? Ya Ghaffar ighfirli. Boleh enggak kalau kita contohnya Naam ya Razzaq ighfirli? Boleh. Enggak masalah karena Ghaffar itu juga Allah Taala gitu loh. Nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya kita meminta dengan nama yang cocok dan pas, sesuai dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Seperti itu. Naam. Paham ya? Insyaallah mafhum insyaallah. Naam. Kata beliau di sini, jadi tujuan bismillahirrahmanirrahim memulai dengannya itu adalah mencari berkah karena ba bismillahirrahmanirrahim ba di situ adalah ba lil isti'anah. Bismillah. Ba itu adalah ba lil isti'anah dalam artian aku tidaklah menulis, tidaklah membaca, tidaklah memulai sebuah kitab melainkan apa? Dengan menyebut nama Allah taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang benar ya. Kalau beristi'anah, minta perlindungan, minta pertolongan. Nah, pada suatu perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada makhluk, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa idza sta'anta fasta'in billah. Naam. Kata beliau, li'annaha kalimatun mubarakatun fa idza nam dzukirat fi awal kitab aw fi awal risalati takunu barakatan 'alaiha. Dikarenakan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat yang diberi barokah, berbarokah. Fa idza dzukirat, maka apabila disebutkan lafaz bismillahirrahmanirrahim di awal kitab atau di awal suratnya, tulisannya, maka dia akan menjadi barokah terhadap kalimat tersebut dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang namanya barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih apa? Al barakatu minallah. Al barakatu minallah. Barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan keliru mendoakannya. Nah, kalau di Arab sana ada yang keliru mengucapkannya. Mabruk insyaallah, mabruk. Insyaallah saya retuk mabrukah katanya. Itu keliru. Mabruk itu artinya bukan yang diberkahi, tapi mabruk itu tersungkur, menderum. Nah, jadi kalau ada onta dia mau turun ke bawah itu namanya mabruk. Nah, barika yabruku. Nah, jadi mabruk itu artinya bukan yang diberkahi, bukan. Tapi bagaimana kalau kita mau doakan teman kita pakai lafaz baraka yubariku, barakallahu fiik, Allahu yubarik fiik, burika fiik. Boleh. Nah, burika fiik, boleh. Barakallahu fiikum, enggak masalah. Allah yubarik fiik. Yubariku, na'am yubarikullah, enggak masalah. Boleh, tapi jangan pakai lafaz mabruk. Karena kalau mabruk artinya bukan diberkahi tapi apa? Mabruk itu menderum artinya. Jadi onta semula berdiri mau turun namanya mabruk. Jadi itu keliru ya, keliru besar. Itu lahan. Lahan itu kesalahan dalam berucap. Mafhum insyaallah. Nah, jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim ketika kita awali dengan bismillah ini seakan-akan kita beristi'anah, minta agar diberkahi. Kita mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau baca bismillah. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya ketika kita makan dan minum itu meminta barokah pada makanan tersebut dan minuman tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, seperti itu. Ammal kutubu awir rasailu allati la tubda bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, adapun kitab-kitab dan risalah-risalah, tulisan-tulisan atau surat-surat yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fa innaha takunu naqisatan la khaira fiha. Maka secara tidak langsung tulisan-tulisan tersebut atau kitab-kitab tersebut itu menjadi kurang, tidak ada kebaikan di dalamnya. Nauzubillah ya. Nah, kalau seandainya kita lupa ya kita ingatkan, karena kita ini manusia biasa ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja yang sudah dijamin masuk surga, dosanya diampuni, dosa yang akan datang dan setelahnya diampuni semuanya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ana basyarun mislukum, kata Rasulullah. Ana basyarun mislukum. Aku itu adalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, kata Rasulullah. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kata Rasulullah. Fa idza nasitu fadzakiruni. Apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Seperti itu. Saling mengingatkan ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya di dalam peringatan tersebut ada manfaat bagi orang-orang mukminin. Naam. Barakallahu fikum, seperti itu. Namun perlu diingat, yang namanya peringatan,
nasihat itu akan bisa masuk dalam artian dicerna, kemudian dipahami ketika apa? Seseorang memiliki 3 alat. 3 alat dalam memahami sebuah ayat atau sebuah Al-Qur'an. 3 alat tersebut. Apa? Allah Ta'ala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Itu ayat yang menunjukkan para ulama mengambil istidlal dari ayat tersebut bahwasanya orang ketika menuntut ilmu, mencari ilmu, ketika dia menggunakan 3 alat tersebut, insyaallah dengan seizin Allah Ta'ala dia akan cepat dapat dan cepat paham. Apa 3 alat tersebut? Inna fi dzalika ladzikra. Sungguhnya fi dzalik, pada kisah-kisah yang sudah diskisahkan dalam Al-Qur'an, ladzikra, ada peringatan. Liman kana lahu qalbun. Bagi siapa yang orang itu memiliki qalbun. Apa qalbun ini maksudnya? Memiliki aqlun. Memiliki mata hati yang digunakan untuk berpikir, mencerna, memahami. Kemudian apa setelah itu? Setelah dia punya mata hati untuk memahami, au alqas sam'a, atau dia langsung mendengarkan langsung dari gurunya. Mendengar langsung dari gurunya itu lebih tepat. Wa huwa syahid, ini. Dan dalam keadaan dia menyaksikan. Jadi terkadang ilmunya ya, kalau sama-sama seriusnya, sama-sama kedudukan dalam artian laki-laki dan wanita sama-sama serius, sama-sama semangat itu, ya jarang sekali ya yang istilahnya laki-laki terkalahkan dengan wanita itu. Karena laki-laki langsung bisa 3-tiganya bisa. Datang langsung ke gurunya, punya pemahaman yang kuat, melihat langsung gurunya, dan apa? Dan punya mata hati tadi itu. Kemudian setelah memiliki mata hati, memahami, al-qasam'a, mendengarkan langsung, wa huwa syahid, dalam keadaan dia menyaksikan gurunya. Tapi tidak masalah ya, semuanya itu ala hasabih. Semuanya itu ala hasabih dalam artian baik yang tidak menyaksikan gurunya atau dia itu dengan sarana-sarana yang lain, mungkin dengar lewat kaset, dengar lewat media sosial yang lainnya, selama dia itu benar-benar tujuan dia adalah kebaikan dalam artian hendak menghilangkan kebodohan pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan sebagaimana bentuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, apa itu? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan pada seorang itu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama ini. Kita kembali kepada ucapan beliau, wa min nahiyatin ukhra, dan dari sisi lain, bismillahirrahmanirrahim, fiha isti'anah billah, di dalamnya ada apa? Unsur meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah billah. Kenapa demikian? Karena baknya itu bak isti'anah, perhatikan itu. Jalla wa ala wa qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah Ta'ala, aku meminta apa? Pertolongan dan meminta barokah dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Mahfum ya? Bismi, itu ba' untuk apa itu baknya? Baknya lil isti'anah, bukan lil musahabah. Orang-orang ahlu bid'ah wad dalal mengatakan baknya lil musahabah. Dalam artian kita menulis, kita baca, kita makan tuh beriringan dengan nama Allah katanya. Beriringan dengan nama Allah, sama-sama dengan Allah katanya. Itu keliru semua, keliru besar. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah ba' ini isti'anah. Jadi kita menulis, kita membaca, kita mengarang. Itu apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan agar diberi barokah dan juga mencari barokah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata beliau, fal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin. Jar dan majrur, mana jar majrur? Ya, yang pernah belajar nahwu insyaallah paham ya. Bismi, perhatikan. Bismi. Ba itu namanya huruf jar. Yang majrur yang mana? Ismi. Ismi itu majrur dengan ba ya. Enggak boleh bismu, bisma, enggak boleh. Harus bismi. Nah, sekarang jar majrur, lafaz bismillah. Itu apa? Muta'alliqun bimahdhufin. Dia punya terikat atau keterkaitan dengan yang dibuang. Takdiruhu asta'inu wa atabarruk. Perhatikan ini. Tabarraka yatabarraku, atabarruk. Perhatikan. Maknanya berarti apa? Maknanya adalah bismillahi asta'in atau bismi. Paham ya? Asta'in bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya seperti itu. Tapi yang sahih, yang kuat adalah takdirnya apa? Fi'ilnya diakhirkan. Fi'ilnya diakhirkan. Jadi bagaimana? Bismillahi aqra, bismillahi aktub, seperti itu.
Bismillah asyrab, bismillah akul. Seperti kita mau makan. Kita mau makan, mau minum, kita baca bismillah dulu atau makan dulu? Kita baca bismillah dulu atau makan dulu? Kita baca dulu bismillah baru makan. Bismillah baru minum. Seperti itu. Karena apa? Karena kita maknanya apa maknanya? Maknanya bahwasanya kami itu tidak makan, kami itu tidak minum kecuali dengan menyebut nama Allah, kecuali dengan bismillah. Itu maknanya. Sehingga lebih ablag, lebih mengena dan lebih bagus kalau ditakdirkan fi'ilnya diakhirkan. Nah, seperti itu. Bismillah asta'in. Bismillah atabarrak. Nah, dengan menyebut nama Allah aku meminta pertolongan, aku mencari berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alamun 'ala dzat al-muqaddasah. Sedangkan Allah itu adalah sebuah nama yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala al-muqaddasah, yang suci. Karena Allah maknanya apa Allah? Sering kita dengar Allah al-ilah al-ma'luh. Maknanya ada al-ma'bud. Sehingga makna la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Karena Allah dari kata apa? Al-ilah kemudian al-ma'luh. Makna Allah adalah al-ma'luh wal ma'luhu huwa al-ma'bud. Mahum insyaallah ya. Aywa. Kata beliau War-Rahmanir Rahim ismani karimani min asma'ihil husna yatadammani ar-rahmah. Perhatikan ini. Lafaz Ar-Rahmanir Rahim adalah dua nama yang mulia, termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Yatadammanan atau yatadammani ar-rahmah. Kedua-duanya terkandung sifat ar-rahmah. Apa rahmah? Kasih sayang. Nah, cuman kalau ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah taala yang sifatnya umum, meluas, semuanya dapat kasih sayang. Seperti orang kafir. Orang kafir ada yang kaya. Ada yang kaya, ada yang enak-enak, ada yang tenang. Sehingga Allah taala masih mengasihi semua makhluknya ya. Yang kafir juga dapat, yang muslim juga dapat, tapi perlu diingat. Nah, kesayangan atau keenakan orang kafir itu di dunia saja. Adapun di akhirat mana? Di akhirat tempat kembali neraka, kekal di neraka, naudzubillah. La yamutu fiha wala yahya. Adapun orang-orang muslimin, orang-orang mukminin, mereka Allah taala berikan karunia di dunia dan di akhiratnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kesimpulannya, bahwasanya beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim pertama dalam rangka apa? Mencontoh Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah taala memulai Al-Qur'anul Karim dengan apa? Masing-masing surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat beliau kepada sebagian para raja dengan melalui apa? Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, mencontoh sebagian para nabi, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Malikatus Saba, pada Ratu Saba. Barakallahu fikum, seperti itu keadaannya. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami bismillahirrahmanirrahim. Ba'nya ini ba' lil isti'anah. Ba' isti'anah maknanya adalah kita ketika mengucapkan ini kita secara tidak langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat penting ya isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Hadis sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr. Ihris, bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uk, terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Wasta'in billah. Ingat-ingat. Wasta'in billah, dan minta pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan putus asa. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya. Insyaallah taala kita besok memasuki inti daripada pembahasan yang mana beliau akan sebutkan secara terperinci satu persatu mengenai tauhid al-uluhiyah, kemudian juga tauhid ar-rububiyah, kemudian syubhat-syubhat orang-orang ahlu ibadil kubur, para penyembah kuburan, syubhat mereka, dan juga alasan-alasan mereka. Namun semuanya insyaallah akan terpatahkan syubhatnya satu persatu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu anak-anak sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.